Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kusudahria, NIM A7101801005. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan keamanan atau security policy. Apa itu kebijakan keamanan? Kebijakan keamanan adalah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik, yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi pada suatu organisasi. Selanjutnya, tipe-tipe kebijakan keamanan. Yang pertama ada promiscuous policy, merupakan kebijakan yang sama sekali tidak membatasi penggunaan sumber daya. Artinya, bisa dikatakan tidak ada kebijakan. Jika organisasi menggunakan kebijakan ini, maka akan sangat mudah bagi hacker untuk masuk ke dalam sistem. Langkah-langkah hacker untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua, ada permissive policy, merupakan kebijakan yang bersifat bebas, namun terdapat area tertentu yang dibatasi. Pada kebijakan ini, hendaknya selalu dipengaruhi agar efektif. Yang ketiga, ada prudent policy, merupakan kebijakan keamanan maksimal, hanya layanan tertentu saja yang dibuka, yaitu layanan yang benar-benar dibutuhkan. Pada kebijakan ini, semua aktivitas pada sumber daya tercatat di dalam sistem. Biasanya pada kebijakan ini diberlakukan enkripsi untuk sistem yang digunakan. Yang keempat ada paranoid policy, merupakan kebijakan yang membatasi hubungan dengan internet. Untuk benar-benar aman, tidak membuat hubungan dengan jaringan internet. Selanjutnya, keuntungan dari kebijakan keamanan. Ada 7, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan data dan jaringan. Yang kedua, mitigasi risiko. Yang ketiga, dimonitor dan diaturnya perangkat yang digunakan dan transfer data. Yang keempat, performa jaringan lebih baik. Yang kelima, respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah. Yang keenam, mengurangi stres di tingkat manajemen. Dan yang terakhir, ketujuh, mengurangi biaya. Selanjutnya, fitur-fitur kebijakan keamanan yang baik, yaitu ada 8. Yang pertama, sangat ringkas dan jelas. Yang kedua, dapat diterapkan dan bermanfaat. Yang ketiga, layak secara ekonomi. Yang keempat, dapat dimengerti. Yang kelima, realistis. Yang keenam, konsisten. Dan yang ketujuh, dapat ditangguhkan secara prosedural. Yang kedelapan, memenuhi hukum dan regulasi. Selanjutnya, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan yang pertama yaitu kebijakan untuk akses kontrol. Dalam kebijakan ini, berisi hak akses kontrol untuk pihak yang dapat menggunakan sumber daya tertentu. Akses kontrol dibedakan berdasarkan bagian-bagian. Yang kedua, ada kebijakan untuk akses jarak jauh. Di dalam kebijakan ini, diatur mengenai siapa saja yang bisa mengakses sumber daya dari jarak jauh, hanya akun tertentu yang bisa mengakses sistem dari jarak jauh. Yang ketiga, ada kebijakan untuk manajemen firewall. Manajemen firewall merupakan kebijakan yang terdiri dari rule atau aturan yang membatasi pengguna untuk mengakses sumber daya di luar dan di dalam jaringan. Dan yang keempat, kebijakan untuk koneksi jaringan komputer. Kebijakan ini berisi kebijakan mengenai instalasi perangkat baru, perubahan data, dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan untuk password. Pada kebijakan ini, bagaimana membentuk password yang kuat untuk digunakan oleh setiap pengguna. Dan yang keenam, kebijakan untuk akun pengguna. Di dalam kebijakan ini, berisi pembuatan akun berdasarkan hak aksesnya. Pengguna dibedakan menjadi top user seperti administrator dan direksi, middle user seperti manajer dan kepala bagian, common user adalah pegawai biasa. Setiap level user memiliki role yang berbeda. Jika top user bisa mengakses semua sumber daya. Dan yang ketujuh, yaitu kebijakan untuk keamanan email. Kebijakan untuk
Keamanan email merupakan kebijakan perusahaan yang membatasi pembuatan akun email organisasi untuk alasan keamanan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.